Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, insya Allah untuk kali ini kita akan belajar materi kimia ya. Untuk materi pertama ini, kakak insya Allah akan membahas tentang konsep stoikiometri. Biasanya kalau misalnya teman-teman lihat dari struktur materi kimia, dari kelas 10 biasanya paling kita kan belajar tentang sejarah perkembangan atom, struktur molekul, perkembangan sistem periodik, dan biasanya ini yang stoikiometri ini di materi kelas 10 semester 2 kayaknya ya. Nah, tapi ini mau kakak sampaikan terlebih dahulu karena kalau kita lihat di materi UTBK yang pasti keluar itu adalah stoikiometri. Karena si konsep stoikiometri ini dia masuk di berbagai materi gitu ya. Jadi mau itu di larutan, di gas, di yang lain sebagainya, stoikiometri ini benar-benar jadi kunci gitu ya. Jadi kunci buat segala bentuk perhitungan yang ada di kimia gitu. Ya umumnya gitu ya. Pasti stoikiometri ini bakal jadi satu konsep yang kepake banget. Oke, sebelumnya kita lihat dulu teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan stoikiometri, pertama-tama mungkin kita harus paham dulu bahwa di kimia ini kita akan sering menemukan bahasanya tuh sering bermain-main dengan mol. Jadi ada istilahnya mol ya. Nah, sebenarnya si mol ini apa gitu. Jadi teman-teman, untuk besaran kan di fisika kita pernah belajar tentang konsep besaran ya. Nah, salah satu besaran pokok adalah jumlah zat, yang satuannya adalah mol gitu. Nah, mol ini kebanyakan dipakainya tuh di kimia gitu. Di kimia tuh banyak main-mainnya di kimia di kimia tuh main-mainnya banyak dengan mol ini gitu ya. Kalau di fisika mungkin yang main-main sama kimia tuh paling di bab tentang teori kinetik gas gitu. Nah, kalau ini di sini kalau teman-teman udah belajar tentang mol, ini dia bakal masuk di berbagai konsep gitu ya. Tapi supaya teman-teman lebih paham, tentu teman-teman harus belajar dulu tentang minimalnya lah dari tabel periodiknya dulu gitu ya, biar paham kenapa sih harus muncul konsep mol gitu. Jadi gini teman-teman, pertama yang pengen kakak sampaikan adalah kalau kita ngelihat di tabel periodik gitu ya, misalnya di tabel periodik ada unsurnya itu X ya. Dua hal yang harus teman-teman perhatiin utamanya adalah di nomor massa sama nomor atom ya. Misal kayak kita lihat oksigen lah gitu. Nah, oksigen itu ada nomor atom ya, nomor atomnya 8, ada nomor massanya 16 gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ini urusannya sama apa gitu ya. Si nomor-nomor ini urusannya sama apa? Yang kita lihat pertama kali adalah di sini nomor atom nih. Nomor atom itu dia berkaitan dengan jumlah elektronnya. Sebenarnya misalnya ada 8 nih. 8 itu menunjukkan jumlah protonnya. Karena di suatu atom itu kan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau kita lihat ada O nih, O-nya 8. Nomor atomnya, artinya berarti jumlah elektronnya ada 8 ya. Mungkin teman-teman udah, kita review dulu sebentar ya. Mungkin teman-teman udah pernah belajar tentang konfigurasi. Jadinya ini kalau kita konfigurasiin boleh pakai aturan bau atau aturan standar juga nggak masalah. Kita bikin, ini dia bentuknya kayak gini loh kalau dikonfigurasiin ya. Elektron terakhirnya, elektron valensinya 6 gitu. Berarti pasti ini golongan 6A gitu. Nah, ini elektron valensinya 6, tapi elektron totalnya 8 kan ya. Ya kan? Jadi itu sebenarnya jadi ada beberapa kulit. Jadi di kulit terluarnya elektronnya tuh ada 6. Nah, jadi nomor atom ini berkaitan dengan dia ada di golongan berapa sih? Kaitannya dengan elektron valensinya. Elektron valensinya ada berapa biji? Nanti dia juga berhubungan dengan sifatnya. Ya kan? Jadi sifatnya gini. Kebanyakan atom itu pengen stabil, dia bakalan stabil kalau ngikutin kaidah oktet gitu. Oktet atau duplet. Kalau oktet itu elektron valensinya harus berapa? Harus 8 gitu. Jadi berarti ini ada 6 nih. Kalau 6 berarti dia cenderung si O ini karena pengen jadi 8 berarti mendingan nangkep 2 ya.
gitu. Jadi nangkep 2 supaya dia jadi supaya elektron valensinya jadi 8 gitu. Efeknya apa? Si O ini dia bakal elektronnya berlebih kan dibandingin proton. Tadi awalnya protonnya 8, elektron totalnya 8. Tapi karena di kulit terluarnya 6, dia pengen jadi 8 gitu. Nyarilah dia 2 elektron dari luar gitu. Makanya muncullah muatan. Ya. Jadi kalau nomor atom kaitannya dengan jumlah elektron nanti bisa berkaitan juga dengan sifatnya, sifat unsurnya seperti apa gitu. Nah, berikutnya adalah nomor massa gitu kan. Nih, kalau nomor massa apa? Nah, nomor massa ini yang dia berhubungan dengan molnya gitu. Kan maksudnya gimana? Jadi kayak kita bandingin. Ini kan O dia nomor atomnya 8, nomor massanya 16. Sementara kalau kita punya atom C itu nomor atomnya 6, nomor massanya 12. Nah, jadi kita lihat nih, kita bandingin. Ibaratnya bukan ibaratnya ya, ini emang aslinya ya. 1 mol oksigen itu 16 gram. Sementara 1 mol karbon itu, ini C karbon ya, 1 mol karbon itu 12 gitu. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa untuk tiap unsur nilai 1 molnya itu beda-beda gitu. Ya, jadi kalau 1 mol oksigen ya ada 16 gram. 1 mol karbon ada 12 gram gitu. Ya, jadi hitungan 1 mol untuk masing-masing unsur itu beda-beda gitu ya, tergantung dilihat dari nomor massanya. Oke, paham ya? Di sini mudah-mudahan bisa difahami. Pokoknya pertama yang harus teman-teman lihat adalah nomor massanya. Oke, Kak, gimana hubungan antara massa, biasanya disebutnya massa molar ya, kadang ditulis AR atau MR, terserah lah gitu, yang pasti itu massa molarnya. Massa molarnya hubungannya sama mol gimana? Pertama gini, kita tulis dulu nih, ini mol gitu ya, konsep molnya di tengah. Jadi dari mol sebenarnya bisa kita ubah dari, kalau misalnya kita tahu nih berapa gram nih, ada berapa gram suatu zat misalnya, ya ada berapa gram oksigen gitu. Mau dihitung ada berapa mol, contoh kita punya oksigen 32 gram, mau dihitung dicari berapa nilai molnya, maka kita mengubahnya caranya adalah dengan membaginya dengan MR gitu. Ya. Nah, di sini hubungan antara MR dengan mol gitu. Ya, jadi ini penggunaan tabel periodik. Ini utamanya gitu ya. Utamanya karena kita bakalan sering bermain-main dengan massa molar, makanya ini jadi persamaan yang penting. Kalau dari mol ke gram ya sebenarnya ini bisa kita tulis, anggaplah N itu mol ya, N sama dengan gram per MR. Jadi kalau misalnya kita balikin mau nyari gram, berarti kalau gram sama dengan apa? N kali MR gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kak, contohnya gimana? Misal kayak gini. Kak punya 64 gram oksigen gitu ya. 64 gram oksigen murni. Contoh gitu. Ditanya, berapa mol nih si 64 gram ini? Gitu. Jadi di kimia, karena kita nanti bakal banyak bermain-mainnya tuh dengan perbandingan mol. Makanya harus tahu dulu berapa molnya gitu. Nanti kita ambil contoh ya. Ini 64 gram oksigen berapa mol? Berarti kita masukin ya ke persamaannya, gram dibagi MR. Nih, kita lihat massa molarnya. Ini O-nya 2. Tadi kita udah tahu si massa molar O sebiji itu adalah 16. Kalau O-nya 2 berarti jadi berapa? 16 kali 2. Ya kan? 32 gitu. Efeknya molnya berapa? Mol sama dengan 64 per 32. Sama dengan berapa? 2 mol. Oh, berarti ini oksigennya 2 mol. Kak, ini si mol ini dipakainya di mananya sih, di bagian mana? Nih, karena kita di kimia nanti bakal banyak bermain-main dengan persamaan reaksi. Jadi si mol itu adalah acuan perbandingannya. Jadi bukan perbandingan massa yang jadi acuan kita, tapi perbandingan molnya. Contoh gini, misal kita punya gas nih, gas apa ya, metana, jangan metana deh, propana deh. Ya, kita punya gas propana nih. Gas propana dibakar gitu ya, berarti tambah oksigen. Hasilnya bakal jadi apa? CO2 tambah H2O gitu ya. Kita samain dulu, karena C-nya ada 3, berarti kita kasih 3. H-nya ada 8, kita kasih di sininya 4. Kemudian O-nya kita hitung ada berapa nih di kanan? 6 tambah 4, 10. Berarti di sini 5.
Ya, ada 5 oksigennya. Nah, ini udah setara ya. Jadi teman-teman juga di sini harus terbiasa untuk menyetarakan persamaan reaksi. Oke, jadi perbandingan lihat masing-masing unsur ya masing-masing senyawa di sini ada koefisiennya. Yang C3H8 kan 1, yang oksigen 5 gitu. Yang CO2 3, yang H2O 4. Nah, jadi angka-angka yang ada di jadi koefisien itu ya, bilangan-bilangnya di koefisien itu tuh perbandingan molnya, bukan masanya gitu. Ingat ya, itu tuh perbandingan molnya. Dari mol baru bisa kita lihat masanya. Jadi ibaratnya ini bisa kita sebut kayak gini. 1 mol C3H8 itu bisa dibakar oleh 5 mol oksigen gitu. Bakal menghasilkan 3 mol CO2 sama 4 mol H2O. Itu perbandingan mol ya. Jadi perbandingan yang ada di koefisien ini sama dengan perbandingan mol. Atau mungkin nanti kita bakalan berkaitannya dengan perbandingan volume juga sama gitu. Yang pasti perbandingan massa yang beda sendiri. Kenapa perbandingan massanya beda sendiri? Karena ingat, tadi yang namanya mol untuk 1 mol oksigen sama 1 mol karbon kan beda massanya. Tapi kalau volume nanti bisa sama. Gitu ya. Oke, ini kita ambil contoh. Misalnya kita punya berapa? 88 gram propana ya. Propana ini C3H8. Kita ambil contoh kayak gini. Ya, 88 gram propana dibakar gitu ya, dibakar. Jadi karena oksigen ceritanya ketersediaannya sangat banyak gitu ya. Jadi dibakar menghasilkan karbon dioksida dan air. Ini bisa aja banyak banget yang ditanyain. Nah, pertama yang harus teman-teman cari adalah berapa mol sih si propananya. Nah, kita hitung. C itu kan 12. Biasanya kan kalau di soal suka diketahui AR, C sama dengan 12. Kemudian H sama dengan 1 gitu ya. Kalau kita hitung berarti 12 kali 3, 36 tambah 8, 44. Oh, berarti ini MR-nya adalah 44. Ya kan? Nah, kita cari dulu nilai molnya. Berapa mol nih si C3H8-nya? Berarti kalau gitu kita masukin ke persamaan yang tadi ya. Mol sama dengan gram per mr. Ini kan, ini N ya, ini tuh mol ceritanya. Ini molnya. Mol sama dengan gram dibagi mr. Berarti si 88 dibagi 44. Kenapa sih pakai acuannya mr? Ya jelas lah, kan kalau gram itu standar yang bisa kita tahu, bisa kita ukur gitu. Ya kan, ada ukurannya berapa gram. Nah, diubah ke molnya, kita lihat mr-nya. Berarti kita hitung molnya C3H8 berapa? Berarti karena 88 gram berarti molnya sama dengan 88 per 44. Ya, jadi 2 mol gitu. Oh, berarti C3H8 yang dibutuhin adalah 2 yang dibutuhin lagi. Ini yang direaksiinnya 2 mol gitu kan. Nah, berarti coba kalau ditanya berapa mol oksigen yang dibutuhin? Ya lihat secara perbandingan koefisien ya. Secara perbandingan koefisien kan si O2 tuh 5 kalinya kan C3H8 1, ini 5 kalinya. Berarti si oksigennya 5 mol juga dong gitu. Bukan 5 mol juga ya, berarti kan perbandingannya 5 banding 1 ya berarti 5 mol. 5 per 1 kali 2 berarti 10 mol. Ya enggak? Perbandingannya karena 1 banding 5. Jadi ini berkaitan dengan konsep perbandingan aja gitu kan. Kita udah belajar konsep perbandingan kan di TPS. Kemudian karbon dioksidanya berapa? Ya, jadi ini 6 mol gitu. Ya. Yang ini 8 gitu. 8 mol. Ya, sampai sini kebayang nggak? Jadi, oh ini kan 2 mol yang dibakar, oh berarti oksigen yang dibutuhinnya 10 mol. Oh, karbon dioksidanya yang dihasilin 6 mol. Air yang dihasilin 8 mol. Gitu. Ya. Nah, dari sini bisa aja ditanyanya adalah berapa gram misalnya CO2 yang dihasilin. Nah, jadi teman-teman bisa cari, oh ini kan CO2 yang muncul adalah 6 mol. Nah, hitung MrCO2 berapa? Ya, MrCO2 kan kalau C itu 12, O 16. 16 kali 2, 32. Ya, 32 tambah 12, 44. Ya, 44 sama ya, 44. Oke, berarti kalau gitu kita hitung berapa gram yang dihasilin. Persamanya gimana tadi buat nyari gram? Tinggal ya putar-putar aja ya. Berarti mol dikali MR-nya. Berarti 6 dikali berapa tuh? 44. Ya.
berapa? 44 kali 6. Berarti 132.264 ya. 264 gram. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi bisa banyak banget yang ditanyain. Basicnya adalah karena teman-teman yang harus selalu diingat adalah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Ya, makanya kenapa konsep mol ini jadi konsep yang sangat penting. Kenapa? Karena di semua materi hitung-hitungan kimia pasti ada persamaan reaksi. Makanya mol ini jadi konsep yang penting ya. Oke, berikutnya, Kak, emang buat nyari mol itu kita cuma Cuma informasinya cuman massa aja nih, massa sama MR aja, bisa nggak informasi yang lain? Bisa. Ya, informasi yang lainnya apa? Pertama, bukan pertama sih kan, yang pertamanya itu ya yang gram. Yang kedua nih, informasi yang lain yang bisa kita tahu itu adalah dari jumlah partikel. Nah, kalau jumlah partikel biasanya mainannya sama gas gitu. Ya. Jadi konsepnya gini, satu mol gas itu jumlah partikelnya sama semua. Jadi mau 1 mol oksigen, 1 mol ini kan ini propana juga gas kan ya, 1 mol propana atau 1 mol karbon dioksida itu tuh jumlah partikelnya sama. Jadi dari mol itu bisa kita cari jumlah partikelnya gitu. Jadi ada patokannya jumlah partikel. Kita tulis jumlah partikel ya. Gimana cara nyarinya? Jumlah partikel itu sama dengan molnya N dikali Avogadro. Bilangan Avogadro itu berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu. Atau kebalikannya, ya dari jumlah partikel mau dicari mol berarti tinggal cari jumlah partikel kita mau nyari molnya sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu. Oke. Jadi bisa aja dari situ kan ya kita nyarinya gitu teman-teman, dari jumlah partikel. Atau bisa juga dari volume ya, volume dalam keadaan STP. Kalau volume dalam keadaan STP itu gini, dalam keadaan STP 1 mol tadi oksigen, karbon dioksida dan lain sebagainya itu volumenya sama gitu ya, volume gas. Jadi ini mainannya sama gas ya utamanya gitu. Nah, jadi kalau ke volume STP kita cari N dikali 22,4 gitu ya. Jadi angkanya 22,4. Dari volume STP mau dicari molnya berapa? Oh berarti ya kita balikin aja rumusnya, berarti dari kita nyari molnya sama dengan volume STP dibagi 22,4 gitu ya. Jadi mau nyari mol ini ada beberapa gitu, ada beberapa hal. Atau bisa juga nih kalau kita udah main-main dengan larutan ya. Misal kita main-main dengan larutan, itu ada baseline lain yang kita ketahui. Biasanya ada namanya molaritas. Ya, dari mol ke molaritas gimana? Ini mol misalnya. Maaf. Oke, dari mol ke molaritas. Nah, dari mol ke molaritas. Jadi itu tinggal molaritas itu sama dengan N dibagi volumenya dalam liter gitu. Kalau dari molaritas mau dicari molnya berarti tinggal apa? N sama dengan M kali V gitu kan. Mol kali volume. Molaritas kali volume. Maka kita bisa dapat molnya. Nah, ini teman-teman. Kurang lebih secara umum gambarannya karena nanti kita juga bakal bermain-main selain gas, bermain-main sama larutan juga. Buat nyari mol itu dia berkaitan dengan molaritas. Gitu. Ya, Kak, kalau molaritas itu apa? Ya itu mol dibagi volume gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di senyawa kimia ada misalnya HCl 0,01 molar. Nah, itu nanti kalau kita udah tahu berapa volumenya, kita bisa tahu berapa mol di sana. Kalau udah tahu molnya, jadi teman-teman udah bisa ngebayangin nggak? Kalau misalnya kayak kita udah punya informasi massanya aja gitu ya. Kita udah punya informasi massa kayak tadi kita punya berapa? 88 gram C3H8 gitu. Ya, 88 gram C3H8. Kan tadi kita cari molnya jadi 2 mol. Nah, kita udah kebayang dong berapa jumlah partikelnya. Tinggal dikaliin bilangan Avogadro 2 kali 6,02 jadi 12,04 kali 10 pangkat 23 gitu ya. Wah, jadi sekian gitu si partikelnya. Atau kalau udah ketemu molnya kita bisa cari oh berapa emang volumenya dalam keadaan standar ya tinggal 2 kali 22,4. Oh, ada 44,8 liter gitu. Ya. Oke, teman-teman, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini konsep mol ini intinya adalah teman-teman bisa yang diketahuinya apapun gitu ya, apa aja gitu. Yang pasti nanti kita harus balikin ke molnya gitu. Ya karena dari mol kita bisa dapat hal lainnya.
Kita coba contoh yang lain ya. Misal sekarang Kak punya butena ya, butena sekarang nih. Kalau butena kan rumusnya CnH2n ya, C4H8 ditambah oksigen gitu. Berubah menjadi butena dibakar. Nah, jadi ini contohnya kebanyakan hidrokarbon ya, karena itu yang sering muncul juga ya teman-teman, hidrokarbon, dan juga dia kelimpahan di alamnya tuh sangat banyak, jadinya dia sering banget jadi soal. Oke, misal kita punya C4H8 tambah O2, dia dibakar, maksudnya C4H8-nya si butenanya dibakar sehingga menjadi CO2 sama H2O. Oke, sekarang kita samain dulu reaksinya. Ini kan C-nya 4. Ya kan, C4H8 berarti di sini kita kasih 4. H-nya berapa? H-nya 8, berarti di sini kita kasih 4 juga ya, 4H2O. O-nya berapa? O-nya di sini 8, kemudian O-nya 8, di sini 4, jadi 12. Di sini 6 ya. Jadi C4H8 tambah 6O2. Misal diketahui nih jumlah partikel ya, jumlah partikel C4H8 sebanyak ini aja 1,51 ya. Dia C4 sebanyak 1,51 kali 10 pangkat 23 dibakar, misalnya ya, dibakar dengan ntar ini biar kita biar kita ini semuanya ya, dibakar dengan 89,6 ya, kita anggaplah gini ya, mudah-mudahan bagus angkanya. Jangan ini deh, kita ini aja, enggak masalah deh, 89,6, mudah-mudahan bagus ya angkanya ya. Dibakar dengan 89,6 liter O2 dalam keadaan STP gitu ya, dalam keadaan STP. Pertanyaannya adalah misalnya berapa gram CO2 yang dihasilin atau berapa gram air yang dihasilin ya, atau boleh berapa liter CO2 yang dihasilin, berapa jumlah partikel CO2 yang dihasilin. Banyak yang bisa ditanyain ya setelah kita udah paham tentang konsep mol ini. Pertama kita lihat dulu. Ini sambil kita belajar bagaimana mengkonversi bagaimana mengkonversi besaran yang diketahui ke mol gitu ya. Oke, pertama kita lihat dulu C4H8-nya 1,51 kali 10 pangkat 23 ya. Oke, ini 1,51 angkanya jelek ya, bentar 3,01 1,555 kali ya, 505 kali. Nah, oke, nah 1,505 lah kali 10 pangkat 23. Oke, sekarang kita cari dulu molnya masing-masing. Yang C4H8 berarti molnya sama dengan apa? Jumlah partikel ya, yang ini C4H8. Nih C4H8. Molnya berarti jumlah partikelnya 1,505 kali 10 pangkat 23 per 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu ya. Oke. Artinya di sini 10 pangkat 23 ini kita coret ya, ini dibagi berarti jadi seperempat ya. Ini 0,25. Oh, berarti C4H8 yang direaksiin adalah 0,25 mol gitu. 0,25 mol. Gitu. Kemudian kita lihat selanjutnya oksigen yang dipakai berapa banyak nih. Itu kan 89,6 dalam keadaan STP kan. Kalau dalam keadaan STP berarti kita cari kita cari molnya. Sekarang kita cari NO2-nya, volume STP dibagi 22,4 kan ya. Berarti 89,6 dibagi 22,4. Ya. Berarti ini 4 mol. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oh, berarti di wadah itu ternyata ada oksigennya sebanyak 4 mol. Oke, ini sambil kita belajar tentang konsep reaksi pembatas ya.
Jadi di wadah itu ya ada 0,25 mol setelah diketahui ya dalam molnya ada 0,25 mol C4H8 dan oksigennya sebanyak 4 mol. Padahal ini kan reaksinya udah kita setarain ya. Jadi ini kondisi awal ya, kondisi awal. Nah, kita lihat apakah ini bakalan bereaksi semua atau enggak. Nah, kita lihat dulu logikanya. Kalau misalnya kita pakainya si butenanya 0,25 mol, maka si oksigen yang dibutuhin berapa? 6 kalinya kan ya, karena ini perbandingannya 1:6 kan? Ya enggak? Betul? Berarti 0,25 kali 6 berapa? 1,5 gitu kan? Nah, oksigennya malah 4 mol nih, kelebihan. Oh, berarti di sini C4H8 bakal bereaksi semua, sementara oksigen yang bereaksi adalah 1,5 mol aja gitu. Kebayang nggak? Ya, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Jadi ada loh teman-teman reaksi-reaksi yang sengaja dia tuh ada sisanya. Makanya dikenal ada istilahnya reaksi pembatas. Kayak di sini berarti reaksi pembatasnya siapa? C4H8 karena dia yang habis gitu. Itu yang jadi reaksi pembatas. Jadi ini terakhirnya ya, kita anggap sisanya lah yang ada di wadah. C48-nya habis, ya kan? Sementara oksigennya nyisa berapa? 2,5 mol. Gitu. Oke. Nah, CO2 yang dihasilin berapa? Lihat dari yang bereaksi gitu kan. CO2 yang dihasilnya jadi berapa nih? Karena ini 0,25, ini 4 kalinya, oh berarti 1 mol. Gitu. H2O-nya berarti 1 mol juga gitu. Ya, sampai sini teman-teman bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau udah kayak gini ya udah tergantung yang ditanya ini apa. Misal berapa gram oksigen yang tersisa. Nah, kan kalau misalkan ditanya gram berarti tinggal ini dikali mr, ya kan? Kalau ditanya berapa volume CO2 yang terbentuk, ya berarti di sini tinggal dikali 22,4 gitu. Ya, atau berapa jumlah partikel CO2 yang terbentuk, ya tinggal 1 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu. Ya. Jadi dari mol kita bisa nyari banyak hal jadinya. Ya, makanya kenapa di sini teman-teman harus lancar banget. Pokoknya dari nanti ya, dari apapun yang diketahui, karena nanti materinya dari sisi materi sih cukup banyak gitu ya, banyak. Tapi kalau teman-teman udah paham banget tentang konsep mall, intinya semuanya balikin lagi aja ke mall gitu. Dari mall lah kita bongkar semuanya nantinya. Gitu. Oke, teman-teman, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nanti insya Allah untuk latihan soalnya kita lanjutin di Zoom ya. Nanti juga sambil kalau misalnya teman-teman masih ada yang belum paham, boleh kita review dulu, Kak, ini belum ngerti di bagian ininya gitu. Ya, yang pasti yang ini Kak sampaikan sekarang adalah teman-teman bahwa di kimia itu nanti kita bakalan banyak bermain dengan konsep mol gitu. Ya, dengan konsep mol. Jadi apapun materinya, kalau ada hitung-hitungannya biasanya pasti ditariknya ke mol gitu. Dan buat nyari mol itu ada beberapa cara. Oke. Mungkin nanti untuk cara kalau misalnya barangkali teman-teman belum terlalu paham tentang konfigurasi elektron, struktur atom, kalau misalnya emang perlu ya mungkin nanti kita bikin pembahasannya ya. Oke, kalau gitu teman-teman nanti kita jumpa di Zoom ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.